Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Baru heboh dan ramai dibicarakan yaitu film yang berjudul Dirty Food. Jadi untuk rekan-rekan semua perlu menonton film ini. Ini menurut saya itu bukan sekedar film, tapi ini adalah di dalamnya terkandung makna yang sangat tinggi. Baik itu pendidikan politik, baik itu sebagai aktor film, dan baik itu sebagai untuk menentukan demokrasi arah Indonesia ke depan. Nah, jadi film itu dilaunching hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 kemarin ya. Jadi saya jujur sangat tertarik dengan film ini ya. Karena dilaunching pada saat Minggu tenang. Jadi tidak tertutup dengan hiruk pikuk kampanye baik di Pilpres maupun Pileg. Jujur pada saat saya melihat film ini dengan durasi 1 jam 57 menit ini, saya termenung meskipun kita tahu bahwa informasi tidak baru-baru amat ya. Kita sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum. Cuma karena tokoh-tokoh yang menyampaikan ini sangat bagus dan runut, memberikan suatu sistematis informasi yang sangat jelas, sehingga kita bisa melihat the big picture, gambar besarnya ya. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para penguasa. Ada 3 orang sebagai aktor utama dalam film Dirty Food. Yang pertama adalah Zainal Arifin bin Mokhtar, ini dari UGM. Kemudian ada Mbak Bivitri Susanti dari UI, dan satu lagi Mas Ferry Amsari dari Universitas Andalas. Ketiga-tiganya doktor, ketiga-tiganya ahli tata negara dan ahli hukum, dan mereka sudah sering bersuara terkait dengan keanehan-keanehan perusakan demokrasi, tapi manakala disampaikan dalam film yang alurnya sangat jelas, sistematik, sangat jelas, kita akhirnya berpikir bahwa kecurangan pemilu itu benar-benar terstruktur, sistematik, dan masif, atau disingkat dengan TSM. Dan ini suatu desain ya, desain yang perlu waktu yang lama ya. Contohnya kita mulai dari pengangkatan PJ kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian puncaknya perusakan ya, demokrasi dilakukan di MK. Dan film ini jelas kronologinya, dan keanehan-keanehan yang terjadi sangat kasat mata menurut saya ya. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Bibi ya, bahwa skenarionya enggak canggih-canggih amat karena terlalu mudah terbaca oleh publik. Jujur saya mengapresiasi film yang disutradari oleh Dandi Laksono ini untuk membuka mata kita, dan sepertinya dikatakan oleh Mas Zainal Arifin bin Mokhtar bahwa film ini sebagai bahan penghukuman buat kita kepada orang-orang yang telah mencurangi demokrasi. Orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang menggunakan segala cara untuk membodohkan, untuk melecehkan akal sehat kita. Bagaimana itu didesain, kemudian akal sehat kita dirusak. Narasi publik itu digiring ke arah yang salah, intinya rakyat Indonesia disesatkan selama ini. Ada inkonsistensi
yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, ada desain-desain yang sangat kasat mata ini. Menarik sekali film ini. Saya menyarankan atau merekomendasikan ya, kalau Anda belum menonton atau belum ada waktu, sisihkan untuk menyimak film ini ya, dengan baik-baik sebelum tanggal 14 Februari, karena film ini sebagai bahan bagi Anda atau bagi kita semua untuk merenung dan memilih pemimpin yang terbaik yang akan memimpin kita semua rakyat Indonesia 280 juta. Jadi dengan menonton film ini, kami harapkan bisa melakukan penghukuman kepada orang-orang yang telah merusak demokrasi yang ada sama kita ya. Tidak boleh membiarkan negeri kita diacak-acak oleh kepentingan dinasti politik, oleh the good father yang seolah-olah negara ini seperti negara mafia, diatur semua lini, mulai dari penunjukan kepala daerah, sementara mulai dari Bansos, MK, DKPP ya, rusak. Sekali lagi, demokrasi di negeri ini sangat membingungkan. Kita melihat hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Anda harus melihat film ini untuk merenungkan, kemudian memutuskan untuk melakukan penghukuman bagi para ya politikus atau calon-calon yang melakukan kecurangan-kecurangan pemilu, yang mencederai demokrasi secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kita harus melawan ya. Rakyat harus melawan. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi hanya demi anaknya, hanya demi kerakusan kekuasaan. Semua cara dilakukan, manuver-manuver dilakukan, menyesatkan, dilakukan bansos misalnya, sampai detik ini sudah mencapai 500 triliun. Suatu hal yang tidak masuk akal pada saat ini Menteri Sosial tidak setuju dengan data, lalu kemudian pengelolaan data bansos dialihkan ke Menteri Koordinator PMK. Datanya berbeda, ada beberapa kepala daerah yang bingung karena data mulai bansos, PKH, PLT berbeda dengan data kemiskinan yang ada. Jadi bansos ini bukan sekedar memberikan bantuan secara instan kepada rakyat, tapi digunakan sebagai alat politik. Ini tidak benar. Ini sangat menyesatkan kita semua. Jadi mari kita sama-sama menonton dan renungkan. Jangan sampai menontonnya lebih dari tanggal 14 Februari, akan harusnya menyesal nanti ya. Ini betul-betul film yang fenomena menurut saya. Saat-saat kita membutuhkan, rakyat Indonesia membutuhkan pencerahan, munculnya film yang memberi tuntunan untuk menghakimi para mafia demokrasi. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.